Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa baik-baik saja ya. Alhamdulillah bisa bertemu kembali bersama Ibu pada pertemuan kali ini dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oke, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Adakah yang sudah pernah membaca atau menonton kisah mungkin Nabi Ayub alaihi salam ini? Kalau belum, nanti kita akan mempelajari bersama ya. Dengan kita mempelajari dan memahami kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam, kalian nanti dapat menerapkan sikap terpuji sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tidak hanya membaca atau hanya mendengar kisahnya saja, tapi juga mempraktekkan keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi dan Rasul yang kita pelajari kali ini. Selain itu, kalian juga bisa belajar menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam kepada orang lain. Perlu menjadi catatan penting di sini bahwa Nabi Ayub alaihi salam adalah seorang nabi yang sangat terkenal dengan sikap atau sifat kesabarannya dalam menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cobaan dan deraan datang bertubi-tubi kepada beliau, namun beliau tetap ikhlas dengan ketetapan yang telah Allah berikan kepadanya. Bagaimana? Sudah mulai penasaran kan dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam? Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam berikut ini. Kisah Nabi Ayub, kesabaran yang berbuah nikmat. Kisah Nabi Ayub alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Salah satunya dalam surat Shad ayat 41 hingga 44. Dalam kisah ini, kita akan menyaksikan kesabaran Nabi Ayub yang diberi cobaan berturut-turut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan harta benda, anak-anak, dan menderita penyakit di sekujur tubuh. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Haram di sekitar Syam bersama istri dan anak-anaknya. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat kaya di negerinya. Beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang banyak. Dengan semua kekayaan yang beliau miliki, Nabi Ayub tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu menggunakan hartanya untuk kebaikan, seperti bersedekah dan memberi pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. 20 tahun berlalu, Allah memberi cobaan kepada Nabi Ayub. Pertama, semua tanaman dan hewan ternaknya mati terserang hama penyakit. Tidak ada satupun yang tersisa. Meskipun begitu, Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah dan lebih rajin beribadah. Berikutnya, anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang meninggal dunia. Nabi Ayub merasa sedih ditinggal oleh anak-anaknya. Namun, beliau tetap bersyukur dan semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari menghibur istrinya, beliau berkata, "Wahai istriku, janganlah kita berlarut-larut dalam kesedihan. Semua harta dan anak-anak yang kita miliki adalah pemberian dari Allah dan pada waktunya akan kembali pada Allah." "Iya suamiku, terima kasih sudah mengingatkanku." Suatu hari berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi luka yang tidak sedap dipandang mata. Meski begitu, beliau tetap bersyukur dan pasrah pada Allah. Beliau berdoa, "Ya Allah, ya Rabbi,
Jika ini adalah ujian darimu, aku ikhlas menerimanya sepenuh hati. Hari demi hari berlalu, penyakit Nabi Ayub semakin parah, sehingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjauhinya. Seseorang berkata, Wahai Ayub, pergilah kau bersama istrimu dari negeri ini, setidaknya agar kami tidak khawatir akan tertular penyakitmu. mendengar hal itu, Nabi Ayub hanya diam dan tetap bersabar. Akhirnya Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan negeri itu dan tinggal di suatu tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. 18 tahun berlalu. Usia Nabi Ayub bertambah lanjut dan mulai kesulitan dalam beraktivitas. Selain disebabkan usia, juga karena penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Setiap hari Nabi Ayub bersabar dan berikhtiar sampai semua hartanya habis. Hal itu menyebabkan Nabi Ayub dan istrinya hidup serba kekurangan. Meskipun begitu, Rahmah sang istri sangat setia mendampingi beliau. Rahmah berkata, "Wahai suamiku, engkau adalah seorang nabi Allah. Pastilah Allah akan mengabulkan doamu jika engkau meminta kesembuhan. Aku merasa kasihan melihatmu kesulitan dalam beribadah. Maafkan aku kalau lancang berkata seperti ini, wahai suamiku." Wahai istriku Rahmah, ingatkah kau berapa tahun kita hidup dalam kenikmatan? Kurang lebih 20 tahun, wahai suamiku. Sebenarnya aku amat malu meminta kepada Allah. Kita ini diuji kurang dari 20 tahun. Sudah mengeluh seperti ini. Hari demi hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah dan mempersulitnya untuk beribadah. Ya Allah yang Maha Penyayang, ketika Engkau memberiku ujian, aku coba bersabar menerimanya. Namun jika ujian itu mempersulitku beribadah, maka kiranya Engkau angkat penyakitku. Seketika itu ada suara dari langit, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Sad ayat 42. Allah berfirman, Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Saat mendengar suara itu, Nabi Ayub segera bangkit dari ranjang dan menghentakkan kakinya di tanah. Lalu muncullah air. Kemudian ia gunakan air yang memancar itu untuk mandi dan minum. Seketika itu, hilanglah semua penyakit dari badan Nabi Ayub. Ketika istri Nabi Ayub yang baru masuk ke dalam rumah kaget melihat sosok laki-laki di dalam kamar Nabi Ayub. "Maaf, Anda siapa? Apakah Anda melihat laki-laki yang sudah lanjut usia terbaring di atas ranjang itu?" Wahai istriku, tidakkah engkau mengenaliku? "Engkau Ayub? Benarkah engkau suamiku Ayub?" Benar wahai istriku, aku Ayub suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku dan mengembalikan tubuh serta parasku seperti saat muda dulu. Oh, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah. Keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub sampai ke telinga orang-orang. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Ayub dengan membawa berbagai macam hadiah. Kemudian Allah memberikan kekayaan hingga 2 kali lipat dari harta yang dulu dimilikinya. Selanjutnya Allah memberi karunia kepada istri Nabi Ayub. Kemudian ia pun hamil anak kembar selama beberapa kali. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Sad ayat 43. Dan kami anugerahkan dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat.
Demikianlah akhir kisah Nabi Ayub alaihi salam yang diberi ujian bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sangat menginspirasi bukan kisah Nabi Ayub yang baru saja kalian saksikan? Kira-kira dari cerita Nabi Ayub yang baru saja kalian saksikan tadi, adakah hikmah yang dapat kalian petik atau kalian ambil dari kisah tersebut? Baik, kita rangkum satu persatu. Yang pertama adalah hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub bahwa hendaknya kita selalu bersabar ketika kita ditimpa cobaan. Yang kedua, kita harus selalu yakin akan janji Allah dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Yang ketiga, jangan lupa selalu berdoa dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sebab Allah akan selalu mendengar doa dari hamba-hambanya yang beriman. Allahu a'lam bishawab. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Semoga petikan hikmah yang kita bahas tadi bisa menginspirasi kita untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai berjumpa kembali di materi yang berbeda lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.